Nah, kalau di sini masih oke. Ini tamu-tamu wisatawan asing juga, karena asik sekali perjalanan ini. Ternyata Kuta di malam hari lumayan hidup juga ya. Oke, selamat malam teman-teman. Salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini kita berada di Kuta dan seperti request yang banyak sekali, kita akan ajak teman-teman menyisiri Kuta area dan juga nanti kita akan jalan kaki. Hari ini kebetulan di malam hari ini tepatnya jam 7 malam Joe Update akan mencari parkir di sekitaran Pantai Kuta. Seperti janjinya Joe Update, kita rekomendasikan parkiran untuk mobil itu di mana. Nanti kita akan parkir di sana dan nanti kita akan berjalan. Kita akan menyisiri jalur pathway dan melihat bagaimana sih suasana di Pantai Kuta saat ini. Di depan di Pasar Seni Kuta tampaknya ada upacara adat teman-teman sehingga ditutup. Kita akan ambil arah ke kanan. Kuta Square adalah salah satu tempat di mana orang-orang mencari kebutuhan atau oleh-oleh dan juga tempat kenangan juga, dan ini lumayan macet sekali di sini. Kita lihat kalau membawa mobil seperti ini, biasanya kita ngevlognya pakai motor. Jadi seperti apa? Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Joe Update, kita akan gaspol. Inilah suasananya di Kuta Square, tampaknya lumayan padat teman-teman. Dan turis-turis juga tidak hanya kita lihat turis-turis dari Australia, tapi turis-turis domestik dan juga ada turis-turis India juga berjalan kaki. Suasananya masih padat merayap di Kuta Square ini. Jadi buat teman-teman yang nanti liburan sekolah bersama anak-anak liburan ke Kuta area ini, jadi siapkan bensin yang cukup, siapkan kendaraan yang prima sehingga bisa menghadapi kemacetan seperti ini. Dan ini suasananya Kuta Square. Yang kangen akan Kuta Square, suasana malamnya jam 7 seperti ini, dan nanti kita akan melihat gate kembar yang menjadi ikonnya seperti apa di sana, dan kita akan berjalan kaki. Oke, setelah sedikit kemacetan tadi dan kita tepat berada di depannya gate kembar Pantai Kuta, tampaknya masih ramai juga di malam hari ini. Dan tadi kita melihat banyak sekali rombongan-rombongan dari turis-turis domestik. Apa mungkin mereka sudah pada liburan ke Bali kali ya? Ini suasananya, kita sudah masuki Jalan Raya Pantai Kuta dan nanti kita akan parkir di depan sana. Trotoar tampaknya di depan juga lumayan ramai teman-teman, dan suasananya sudah mulai ada peningkatan jumlah wisatawan. Bulan Juni tanggal 1 adalah di mana Bali sudah mulai dingin pagi dan malam hari. Inilah suasananya. Parkiran area di sisi kiri tampaknya ramai juga, apalagi nanti di depannya Beach Walk Mall. Dan kita barusan melewati Hard Rock Hotel, dan di depan ini mulai kita nanti di depan di sebelah kanan adalah Gang P1. Kita cari parkir dulu teman-teman. Kita akan jalan di menyisiri jalur pathway ini seperti apa. Kita akan gaspol. Oke, jadi kita sudah parkir kendaraan di sini. Untuk motor ada di sisi sebelah sana. Buat teman-teman nanti membawa mobil, parkirannya di sisi sebelah sini. Dan malam juga tampaknya lumayan ramai. Nanti kita akan coba menyisiri jalan setapak di sana, dan di depan sini ada tempat berolahraga, skateboard. Jadi banyak juga anak-anak muda dan anak-anak kecil juga meramaikan. Nanti kita lihat, kebetulan cuacanya lagi cerah-cerah teman-teman, dan ini ada kuliner juga di sisi sebelah sini. Jadi pengen nongkrong-nongkrong di pantai juga bisa, ada food mobil. Nah, di sini ada tempat untuk berolahraga. Kita lihat yuk. Sangat nyaman banget karena cuacanya di Kuta lumayan sekarang ini dingin teman-teman. Nah, ini tempat orang-orang lagi berolahraga seperti ini. Jadi kalau malam dimanfaatkan, biasanya ada turis-turis juga, ada wisatawan asing juga di sini. Seperti ini suasana di Kuta. Masih ada orang nongkrong-nongkrong di pantai juga, kita lihat masih banyak orang. Ada duduk-duduk, mereka pacaran. Yuk kita coba jalan ke arah sana teman-teman. Kita melewati Beach Walk Mall, dan nanti kita akan melewati gate kembar. Nanti kita akan coba menyisir jalan Pantai Kuta berjalan kaki.
kita nikmati virtual tour malam bersama Cu Update. Jadi warung-warung yang ada di sini sudah tutup teman-teman. Ini sudah mulai pukul 7 lebih 20 menit. Jadi jam 7 itu mereka sudah mulai tutup. Hanya ada warung-warung kecil di sini, sekitaran sini. Sampai di sini lumayan. Kalau di part di sini pantainya masih landai teman-teman. Nanti di depannya Hard Rock baru beberapa kena abrasi. Kalau di sini masih landai karena ini masih perbatasan dengan Pantai Legian. Kalau lurus ke sana nanti ke Pantai Legian. Kita lihat yuk suasana malamnya seperti apa. Masih ada orang-orang duduk-duduk dan berjalan kaki di malam hari. Jadi kalau Pantai Kuta ini sebenarnya perbatasan dengan Legian, Seminyak, dan juga Canggu juga bisa. Jadi tempat nongkrong juga namanya Simantan. Oh, ada musiknya. Jadi nongkrong malam dengan cuaca yang seperti ini kayaknya lebih asik teman-teman. Ini di area parkiran, semakin banyak kuliner malamnya. Tampaknya hidup juga di malam hari ini. Video vlog Joe Update pertama kali di malam hari di Pantai Kuta. Ada tempat untuk ngopi-ngopi juga. Ini warung-warung kecil di sini. Tentunya Pantai Kuta kalau ramenya itu jam 4 sore sampai jam 7 biasanya masih rame. Karena sunsetan, karena terkenal dengan sunset yang indah di Pantai Kuta. Ini masih trotoar, masih bagus di sini. Nanti kita akan buatkan video. Jadi video kali ini kita benar-benar detail mereview bagaimana sih suasana di Pantai Kuta yang katanya terkena abrasi. Nah, ini tempat nongkrong-nongkrong juga. Dulu ada papan nama Kuta Beach di sana. Sekarang sudah hilang karena tertempa angin. Tampaknya lenggang juga di jalan raya, jalan Pantai Kuta. Pizza. Jadi nongkrong-nongkrong juga lumayan banyak di sini. Mungkin nanti di next video kita buatkan video tentang Pantai Legian juga. Ini orang-orang duduk-duduk juga. Masih ada beberapa dan toilet sementara ini tutup jam 7. Toiletnya tutup ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari toilet mungkin di minimarket yang ada CK, ada MyMart, ada Indomaret juga ada. Nah, ini ada cafe juga namanya The Grips. Dan di depan disiapkan juga sama seperti di Seminyak sana. Ada beanbag-beanbagnya. Welcome to Ben Surf. Kita lanjut terus jalan. Nah, ini masih landai ya teman-teman di sini. Jadi melihat di sosial media memang banyak memberitakan tentang Kuta yang kena abrasi, tapi di arah sisi sebelah sana. Tepat di depannya setelah Living World Mall itu abrasinya lumayan parah banget. Nah, kalau di sini masih oke. Ini tamu-tamu wisatawan asing juga karena Australia lagi winter-winternya sehingga mereka juga meremehkan. Nih kafenya suasananya seperti ini. Penuh kenangan. Jadi Pantai Kuta ini memang benar-benar objek wisata yang memiliki kenangan terbanyak di Bali. Jadi di sini banyak sekali tempat-tempat untuk belajar main surfing teman-teman. Jadi setiap jengkal di sini sudah ada banyak sekali tempat untuk seperti ini. Jadi bermain surfing adalah salah satu kegiatan yang sangat menarik selain melihat sunset dan keindahan pantainya. Ini ada 8 poin bar and resto. Di depannya ada beanbag juga.
Ternyata suasananya malamnya lumayan ya. Nah ini, nah di sini kepotong teman-teman. Jadi karena kena abrasi, kebetulan lagi cuaca lagi bagus-bagusnya sehingga lautnya lumayan tenang di malam hari ini. Jadi ini kepotong karena kena deburan ombak. Kita lihat yuk. Masih ada banyak orang juga yang menikmati malam hari di sini. Ada membawa gitar juga, bersama pasangan, bersama teman, dan bersama keluarganya. Nah, di sini baru mulai lumayan teman-teman, di sini mulai gelap dan sepi karena memang pathway atau jalur pejalan kakinya sudah hilang karena abrasi. Semoga videonya lebih lancar ya teman-teman. Kita buatkan video benar-benar kita jalan kaki di sini. Nah ini lumayan abrasinya. Sudah dibuatkan tangga untuk turun biasanya di sisi sebelah sana, dan ini sudah kepotong jalannya. Semoga pemerintah lokal dan pemerintah pusat, kemarin sempat disindir juga oleh Prabowo, Kuta banyak sampah. Nah ini teman-teman, jadi di sini hilang juga, masih ada perbaikan mungkin di sini. Jadi ini hilang bibir pantainya. Kita coba terus sisir yuk. Ini kita berada di pantai seperti ini. Jadi ada orang berjalan kaki juga masih di sisi sebelah sana. Nah ini sudah jebol semuanya, jadi sudah tidak ada jalur pathway, sudah kepotong di sini. Jadi biasanya ombaknya sampai di sini teman-teman. Ini kita buatkan the real video tentang Pantai Kuta. Sekarang ini kondisinya seperti apa ya. Semoga ada pemecah ombak di sana. Sehingga kawasan ini tepat kita berada di Beachwalk Mall. Jadi Beachwalk Mall ada di depan sana. Tenan-tenannya kita lihat di sini masih rame. Ini kita lihat, kita berjalan kaki. Semoga videonya masih jelas ya teman-teman, karena ini penerangan jalan tidak ada. Jalur pathway-nya hilang. Miris juga kalau sudah melihat di sini. Biasanya orang-orang yang membuat konten tentang Kuta yang abrasi ya sekitaran sini teman-teman, dari dari Beachwalk Mall sampai ke depannya Hard Rock Hotel sana. Ini kembali lagi ada pathway lagi, tempat berjalan kaki. Jadi kalau lari di pagi hari juga nanti mungkin akan kena pasir sedikit karena jalur pathway-nya hilang. Kalau ombaknya tinggi, jadi ombaknya sampai ke bibir sini teman-teman. Kemarin kita buatkan video di siang hari juga. Wow, di depan ini ternyata sudah ada kafe juga. Nah ini jalur pathway, setengah jalan. Dulu lebar banget, sekarang sudah hilang juga. Yo, asik sekali perjalanan ini. Ternyata Kuta di malam hari lumayan hidup juga ya. Jadi kursi-kursi juga masih disiapkan di sisi sebelah sana. Ayo kita semangat lagi teman-teman stakeholder yang lagi menonton video ini. Ayo kita semangat lagi, kita bangun Kuta ini sebagai ikon pariwisata lagi. Kita buatkan Kuta yang indah seperti di Sanur. Kemarin kita buatkan video kita naik sepeda, sangat indah banget dan nyaman banget. Dan ini areanya, tempat-tempat duduk juga disiapkan di sini. Ini sih hilang juga jalur pathway-nya. Kita naik kemana ini?
Nah, jadi itu teman-teman suasana dan situasinya. Ini orang-orang juga masih duduk-duduk, masih ada orang pacaran juga di sini. Kita coba naik ke atas sini yuk. Nah, ini ombaknya biasanya sampai ke atas sini, sehingga kalau turun menggunakan tangga. Banyak juga masih dimanfaatkan sama orang-orang pacaran. Terus anak-anak muda juga nongkrong. Nah, jadi ini suasananya dulu yang memiliki kenangan yang banyak, yaitu Pantai Kuta ini. Ini jalurnya udah hilang teman-teman. Ini agak susah jalan juga, dan ini ada mungkin wisatawan-wisatawan domestik yang lagi liburan di Bali, mereka nongkrongnya di Pantai Kuta. Ini kita tepat berada di depannya Rosso Vivo. Jalur pathway sudah diserbu oleh kafe-kafe di pinggir-pinggir ini. Semoga penataannya tambah bagus. Nah, ini karang-karang untuk mengantisipasi ombak juga sudah ada di sini. Masih ramai tampaknya suasananya di depan Hotel Kuta Sea View. Ada Flapjack, ada minimarket juga di depan sana, ada Indomaret, ada Alfamart berjejer. Nanti kita coba menyisirinya. Balik arah kita ke parkiran, kita akan melewati jalan raya itu, dan malam kita akan jalan kaki. Kita akan buatkan video benar-benar secara detail dan panjang. Yang kangen akan jalan di Pantai Kuta, yang banyak memiliki kenangan, harus nonton sampai habis video ini, karena kita buatkan video. Mungkin videonya kalau tidak salah nanti kita akan 40 menitan teman-teman. Jadi biasanya pedagang-pedagang atau bar-bar kecil di sini yang menjual bir, kelapa muda, biasanya diramaikan mulai pukul 2 siang, karena wisatawan-wisatawan asing biasanya berjemur juga di sini. Nah, ini sisa-sisa dari Pantai Kuta itu turun ke bawah itu juga sudah harus pakai tangga teman-teman. Kalau dulu pantainya sangat landai banget. Area ini yang benar-benar digerus oleh abrasi, tepat di depannya Hard Rock Hotel. Nah, ini juga tempat nongkrong di sini. Ini dulu proyek Sami Gita, jadi dibuatkan ikon Gajah Mina di sini, sama seperti di Legian dan juga di Pantai Seminyak. Untung cuacanya lagi nggak sumuk, cuacanya dingin, dan kita tepat berada di depannya The Kuta Beach Heritage Hotel. Kita sudah mulai memasuki kawasan di mana tempat nongkrong-nongkrong yang murah, jadi ramah di kantong, ada di sisi sebelah kiri. Masih banyak juga orang nongkrong-nongkrong. Jadi kebanyakan orang-orang yang nongkrong juga mereka memiliki kenangan yang banyak, sehingga mereka datang lagi ke Pantai Kuta ini, mengajak anaknya atau mengajak saudaranya mengenang atau mengenang-enang masa-masa indah dulu. Ini tempat-tempat duduk ada di sini. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 malam. Suasananya seperti ini. Ini tepat berada di depannya Hard Rock Hotel. Ada Pizza Hut, dan ini kalau turun lumayan jauh teman-teman. Seperti ini, sudah disiapkan tangga di bawah sana. Ini suasananya Pantai Kuta hari ini. Saat ini ya, abrasi yang terparah adalah di sini.
Jadi kita turun ke bawah, sudah disiapkan nih batu-batu juga sudah dipasang di sana untuk menahan ombak. Karena ombaknya sampai ke sini biasanya. Sedih juga melihat objek wisata kenangan seperti ini. Kondisinya yang sama seperti bisa dibilang sangat kacau banget. Alam memang tidak bisa kita lawan, tapi alam bisa kita antisipasi. Alam memang punya hukumnya tersendiri, tapi manusia memiliki hak untuk mempertahankan atau mempercantik atau mempertahankan keindahannya. Asalkan kita tidak merusak, tidak melawan alam, tentunya alam akan bersahabat juga sama kita. Ini puncak atau abrasi yang cukup parahnya di sini. Sedih nggak teman-teman? Ini Joadit aja jalan kaki di sini sedih sekali melihat, apalagi ada wisatawan yang mendengar Kuta itu sangat indah banget dan mereka datang ke sini. Setelah datang ke sini dengan kondisi yang seperti ini, apa yang kita rasakan? Joadit seperti sebagai orang Bali juga merasakan sangat sedih sekali melihat Pantai Kuta yang memiliki kenangan banyak. Kondisinya seperti ini. Ini kalau nggak diurus, mungkin nanti akan habis sampai ke jalan sana, teman-teman. Lihatlah di sini para pedagang ataupun pihak pengelola di sini coba membuat tanggul-tanggul seperti ini yang kelihatannya tidak bagus banget. Bayangkan mereka datang jauh-jauh cuma melihat pantai yang seperti ini, jadi Joadit miris juga. Mana keindahannya yang dulu terkenal pantai yang tercantik di dunia. Seperti ini kondisinya. Nah, ini biasanya di depan sini Joadit biasa naik motor ke depan sana. Dan ini adalah gate kembar yang sering kita buatkan thumbnail biasanya. Dan ini suasananya, kita berada tepat di depannya gate kembar ini. Kita coba lagi ke arah sana ya teman-teman. Di sini biasanya orang-orang lebih banyak nongkrong, apalagi wisatawan asingnya. Balawista, kantor Balawista ada di sini. Nah, ini tampaknya udah tutup semua di depan sana. Kalau lurus terus teman-teman akan tembus ke Pantai Tuban atau juga bisa ke Pantai Klan. Jadi suasana malamnya seperti ini. Pasar seni Kuta juga ada di sana. Nah, ini suasananya. Dan ini orang kalau turun ke bawah ini sudah seperti ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat secara langsung seperti apa Kuta saat ini. Dan dulu turun ke sini sangat nyaman banget. Lihatlah di sekarang kondisinya. Untung lautnya lagi tenang-tenangnya dan cuaca lagi bagus-bagusnya, apalagi sunsetnya di malam hari tentunya akan indah banget di sore hari tadi karena cuaca cerah. Jadi ini suasananya. Sekarang kita waktunya melihat suasana di Pantai Kuta. Yuk, kita lihat suasana di jalan Pantai Kuta seperti apa. Apakah masih macet seperti yang tadi kita lihat? Gate kembar yang menjadi ikon di pantai ini. Seperti ini kondisinya di malam hari. Semoga videonya kali ini sedikit membantu ya teman-teman. Yang bagi teman-teman yang nanti lebaran ke Bali melihat Kuta seperti ini, jadi bisa lihat the real Kutanya. Tidak semua mengalami abrasi, tapi di sisi-sisi sebelah dekat-dekat Legian atau tadi di dekat-dekat Pasar Seni Kuta masih layak untuk dikunjungi dan teman-teman akan masih nyaman. Mataharinya masih bersinar dengan baik. Nah, ini ada truk. Ini wisatawan lagi joget-joget. Yeay, asik kan? Semoga mereka nyaman. Semakin
asik di sini. Kita dada. Nah, ini suasana di Kuta. Ini kita ajak teman-teman berjalan kaki. Hard Rock Cafe ada di depan sana, salah satu ikon tempat nongkrong dulu yang sangat hits di tahun 2000-an atau di tahun 90-an. Salah satu, kalau udah masuk ke Hard Rock Cafe adalah orang kaya, orang yang gaul banget dulu. Sekarang ya tidak begitu ramai ya teman-teman. Ya mungkin masih beberapa tamu-tamu yang menginap mungkin masih ada. Kalau dulu orang outside-nya, orang-orang yang tidak tinggal, mereka datang ke Kuta, mereka khusus untuk ke Hard Rock Cafe. Nah, ini ada masih dokar-dokar, masih ada. Parkiran, kantong-kantong parkiran sebenarnya sudah rapi di Pantai Kuta ini, karena kantong-kantong parkir sudah dibuat di sini. Tapi memang dasar dari jalan Pantai Kuta ini kecil, jadi memang terjadi pelambatan kendaraan, apalagi di depannya Beach Walk Mall. Papan surfing di depan sana berwarna-warni putih, kuning, dan biru. Tempat biasanya orang-orang mengabdikan momen ketika berada di Bali. Ini tahun 90-an ya. Apakah udah ada Facebook waktu itu ya? Jadi banyak orang yang posting-posting juga di tahun 90-an di depan papan surfing di sana. Ya, kita lanjut terus jalan ya teman-teman. Seperti apa suasananya. Kalau jalan di pinggiran jalan ini memang jalur pathway-nya udah lebar seperti ini, cukup nyaman. Nih, teman-teman bisa lihat Pizza Hut di sampingnya Hotel Mercure, salah satu hotel legend juga di kawasan Pantai Kuta ini. Suasana lalu lintas padat merayap di malam hari ini. Oh, ada truk lagi, truk bir. Biasanya mereka joget-joget nih. Oh, ada tamu Asia juga. Biasanya tamu-tamu Australia yang menggemarinya di sini. Ayo yang pengen nyoba. Ini kita tepat berada di depannya INA The Kuta Beach Heritage. Suasana malam di Kuta seperti ini. Ini tempat duduk-duduk yang tadi kita lewat sini juga. Ikon Gajah Mina di sana. Dari arah berlawanan, trotoarnya lumayan ramai juga dari sisi sebelah kanan. Jadi kenapa pilih Kuta? Wisatawan-wisatawan bilang memang karena Kuta itu paling lengkap. Memang ada kekurangan yaitu abrasinya, terus pantainya kadang-kadang kotor kalau pas musim-musim hujan dan angin. Jadi Kuta ini memang salah satu objek wisata yang terlengkap. Mulai dari restoran kecil, bar-bar kecil, bar-bar besar, klub malam di Legian, dan juga hotelnya. Jadi hotel mulai dari penginapan, bungalow, dan juga hotel bintang 5 ada di sini. Sama seperti Kuta Breaks Hotel, Beachfront Hotel, dan ada barnya juga di sana. Dan ini Gang Popi 1. Gang Popi 1 adalah salah satu juga tempat backpackeran, orang-orang yang backpackeran tentunya memilih di Gang Popis 1 dan 2. Kalau bisa dibandingkan, Gang Popis 2 lebih ramai dari Gang Popis 1 ini. Ada tempat penjualan oleh-oleh juga di sana. Nah, ini beer trucknya tadi. Ini orang-orang yang baru turun wisatawannya. Habis minum bir, hati-hati, jangan sampai jatuh. Nah, di sini lumayan padat.
jalannya. Ini kita di depan sini sudah mulai Beach Walk Mall. Minimarket yang tadi kita lihat, ada Alfamart, ada Indomaret, dan juga ada Mart, Blackjack. Jadi teman-teman yang biasanya susah untuk cari minuman, harus ke bar-bar atau ke restoran, jadi bisa ke minimarket yang ada. Parkiran, kantong-kantong parkiran sudah ada di sisi sebelah sini, di kanan ini. Jadi lumayan banyak ya untuk parkiran motor. Kuta Sea View Hotel ada di sana. Jadi kalau tinggal di Kuta Sea View Hotel, Blackjack ada di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya ada Rosso Vivo. Nah, ini wisatawan yang berjalan kaki tentunya. Semoga mereka semakin nyaman, tidak hanya mengeluhkan tentang pantai tapi nyaman tinggal di sini. Kalau ngomongin tentang kriminal, tentunya di Kuta ini tidak begitu banyak teman-teman, jadi masih relatif aman. Kita bisa bilang di Kuta ini masih aman. Nah, ini untuk kita udah mau sampai. Wah, ada kembang api, mungkin ada party. Nah, jadi seperti ini suasananya. Ada yang pernah naik kendaraan dokar ini enggak? Jadi maksimum itu 4 orang bisa mengelilingi Kuta dan Legian. Nah, ini adalah Gang Popis 2. Jadi Gang Popis 2 ini lebih ramai karena bisa nyambung juga ke mall. Ini Gang Popis 2 suasananya. Slush Island. Kita sudah mulai memasuki dari depannya Beach Walk Mall. Masih ramai, ini sudah mulai pukul 7 lebih 40 menit teman-teman. Kuta selalu memiliki daya tarik tersendiri, jadi bisa bilang, karena pertama adalah kenangannya, kedua adalah memang kalau tinggal di sini tentunya lebih murah dari objek wisata lainnya, dekat dengan Bandara Igusti Ngurah Rai, dan juga kalau ngomong keindahan sunset, memang Pantai Kuta ini bisa dibilang memiliki keindahan sunset yang sangat cantik banget. Sama seperti Legian dan Seminyak tentunya, tapi kalau ngomongin Kuta ini memang lebih terkenal. Nama Kuta itu memang sudah dari dulu sudah menjadi ikon pariwisata di Bali ini, walaupun memang sekarang sudah bergeser ke Seminyak, Canggu ataupun Pecatu sana, tapi nama Kuta di kalangan turis-turis domestik dan juga turis-turis Australia masih tetap bisa dibilang karena kenangan yang banyak, jadinya mereka masih tetap tinggal di sini. Apalagi pusat oleh-oleh juga banyak banget. Ada Krishna oleh-oleh dan juga ke bandara dekat. Nah, ini tenan-tenan. Biasanya kita naik motor ya. Sekarang kita bisa lihat lebih detail. Ada Sushi Hero di sana, ada Starbucks, ada Arabica juga. Jadi tempat nongkrong di sini lumayan banyak. Semoga video ini sangat detail ya buat teman-teman yang nantinya liburan ke Bali. Semoga video ini sedikit membantu memberikan gambaran secara real, tanpa diedit, tanpa dipotong-potong, suasana di Kuta Bali saat ini.
Jadi orang-orang yang naik sepeda motor tentunya parkiran di depan sini kalau menuju ke Beachwalk Mall. Ini adalah pintu utamanya Beachwalk Mall. Masih ramai kan? Apalagi nanti di liburan sekolah, tentunya ini akan sangat ramai banget di sini. Nah, kita sudah melewati di depannya Beachwalk Mall, teman-teman. Dan kita mungkin Jo Adit akan akhiri video sampai di sini. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video Jo Adit sampai dari parkiran sampai kita sudah melihat kondisi Pantai Kuta, trotoarnya seperti apa dan juga jalur pathway-nya seperti apa. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.